Perhatikan soal berikut. Soal pilihan ganda 1 nomor 1. Uni dan Buyung bermain simpai. Ibu memerintahkan mereka untuk mandi. Sikap Uni dan Bayu sebaiknya A. Segera berhenti bermain dan mandi. B. Melanjutkan permainan simpai. C. Membawa simpai ke kamar mandi. Nah, yang paling tepat adalah A. Segera berhenti bermain dan mandi. Oke, sekarang nomor 2. Apa akibat jika kita tidak meminta izin saat bepergian? A. Orang tua bingung mencari. B. Orang tua tahu keberadaan kita. C. Orang tua merasa tenang. Nah, saat kita bepergian tanpa meminta izin, orang tua kita bingung mencari. Berarti jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 3. Buku termasuk benda A. Kering. B. Basah. C. Panas. Nah, buku termasuk ke dalam benda kering. Oke, selanjutnya nomor 4. Benda berikut yang termasuk benda basah adalah A. Es batu. B. Meja. C. Buku. Nah, benda yang termasuk benda basah adalah es batu. Oke, selanjutnya nomor 5. 11 kali 4 sama dengan A. 44. B. 15. C. 7. Nah, jawaban yang tepat adalah A. 44. Lanjut nomor 6. Di meja makan terdapat 5 piring bakwan. Setiap piring berisi 8 buah bakwan. Maka jumlah bakwan goreng di meja makan adalah 5 dikali 8. 5 kali 8 sama dengan 40. Nanti jawabannya adalah C. 40 buah bakwan. Oke, lanjut nomor 7. Made memutar-mutar simpai di pinggang. Gerakan yang dilakukan Made termasuk gerakan A. Non-lokomotor. B. Lokomotor. C. Manipulatif. Nah, gerakan memutar-mutar simpai di pinggang yaitu gerakan non-lokomotor. Oke, nomor selanjutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Alat yang digunakan dalam permainan pada gambar tersebut adalah A. Gada. B. Pita. C. Simpai. Nah, ini adalah simpai. Oke, lanjut soal berikutnya. Perhatikan penggalan notasi lagu berdayung berikut. Dalam ruas birama di atas, nada yang dinyanyikan pendek yaitu ini 3, 2, ini 1, 2, 3, ini 2, 3. Nah, nada yang pendek adalah B. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya nomor 10. Nada lagu ada yang pendek, ada yang A. sebentar, B. lama, C. panjang. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nada lagu ada yang pendek dan ada yang panjang. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita soal pilihan ganda yang kedua. Nomor 1. Setiap pemain harus menerobos masuk dan menghindar dari penjaga. Aturan tersebut merupakan aturan dari permainan A. Ular tangga. B.
gobak sodor. C. Petak umpet. Nah, gobak sodor salah satu peraturannya itu setiap pemain harus menerobos masuk dan menghindar dari penjaga. Jawabannya adalah B. Gobak sodor. Oke, selanjutnya nomor 2. Berikut ini perilaku mematuhi aturan saat bermain di rumah teman, kecuali A. Meninggalkan mainan di teras rumah. B. Membuang sampah di tempat sampah. C. Meminta izin saat ke kamar kecil. Nah, kecualinya ini A. Meninggalkan mainan di teras rumah. Berikut ini perilaku mematuhi aturan, ya, kecuali ini membuang sampah pada tempatnya, mematuhi aturan, meminta izin saat di ke kamar kecil, ini pun mentaati peraturan. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Alat dan bahan berikut yang termasuk benda cair adalah A. Es batu dan gelas. B. Gelas dan susu. C. Air dan susu. Jelas ya. Alat dan bahan berikut yang termasuk benda cair. Air dan susu ini adalah benda cair. Selanjutnya soal nomor 4. Jambu merupakan contoh benda A. Padat. B. Cair. C. Gas. Jambu merupakan contoh benda padat. Jawabannya adalah A. Oke, soal berikut. Suatu lomba menyanyi diikuti oleh 11 sekolah. Di setiap sekolah mengirimkan 9 siswa untuk mengikuti lomba. Banyak peserta lomba adalah, nah di sini berarti jumlah sekolah dengan jumlah yang mengikuti. Berarti 11 kali 9, yaitu jumlahnya adalah 99. Jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya nomor 6. Ibu Cici membeli 10 kotak sumpit. Tiap kotak berisi 8 buah sumpit. Banyak sumpit yang dibeli oleh Ibu Cici adalah titik-titik buah. Nah, 10 dikali 8 karena 10 kotak, ya, dan setiap kotaknya ada 8. Nanti jawaban yang tepat adalah A. 80 buah sumpit. Oke, soal berikutnya nomor 7. Gerakan mengayun ditunjukkan pada gambar. Nah, gerakan mengayun ini gerakan memutar, yang A, yang B mengayun, yang C gerakan menanam ke bawah. Berarti jawaban yang benar adalah B, gerakan mengayun. Lanjut nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Uni dan Cici melakukan permainan tarik-menarik. Jika salah satu anak pada gambar melewati garis batas, maka titik-titik. A. Anak yang berhasil melewati garis menjadi pemenang. B. Anak yang melewati garis akan kalah. C. Permainan tetap dilanjutkan. Nah, yang betul adalah B. Anak yang melewati garis akan kalah, ya. Jika salah satu anak pada gambar melewati garis batas, maka anak yang melewati garis akan kalah. Lanjut soal berikutnya. Made sedang berlatih melakukan gerakan tari memetik jambu. Made menekuk kaki kirinya ke belakang, lalu mengangkat kedua tangannya lurus ke depan. Gambar yang menunjukkan gambar Made tersebut adalah, lihat gambar A, gambar B, gambar C. Nah, menekukkan kaki ke belakang dan tangan ke depan. Nah, yang betul, yang benar adalah gambar C.
Oke, soal berikutnya nomor 10. Saat bermain bola, kaki Ale menendang bola dengan lincah. Dondo ingin menari menirukan gerakan Ale tersebut. Gerakan tari yang dilakukan Dondo menggunakan anggota tubuh titik-titik. A. Kaki, B. Tangan, C. Kepala. Nah, gerakan anggota tubuh yang digunakan Dondo adalah kaki. Karena saat bermain bola itu yang digunakan adalah kaki. Oke, soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk aturan di sekolah, yaitu A. Tidak boleh tidur larut malam. B. Menghadiri undangan rapat RT. C. Berseragam lengkap saat upacara bendera. Nah, ini untuk siswa adalah C. Berseragam lengkap saat upacara bendera. Oke, soal berikutnya nomor 2. Aturan di sekolah untuk rambut siswa laki-laki yaitu A. Harus bisa dikuncir, B. Tidak melebihi daun telinga, C. Dapat menutupi mata. Nah, di sini aturannya tidak melebihi daun telinga. Oke, soal selanjutnya. Benda-benda berikut yang tidak berwujud padat adalah yang tidak berwujud padat. A. Padat, C. Padat. Berarti yang benar adalah B. Ini minyak, berarti ini berwujud cair. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Benda pada gambar tersebut digunakan untuk bermain titik-titik. A. Tenis, B. Tenis meja, C. Bulu tangkis. Nah, ini adalah untuk tenis meja. Oke, selanjutnya. Hasil dari 50 dibagi 5 sama dengan A. 10, B. 55, C. 45. Nah, 50 dibagi 5 adalah 10. Oke, selanjutnya perhatikan. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Jika ditulis dalam bentuk berulang menjadi, nah, sini 40 dikurangi 8 sama dengan 5, salah. 40 dikurangi 5 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 sama dengan 0, salah. Di sini 40 dikurangi 8 dikurangi 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini yang tepat ya. 8 ini pembaginya ya. Ada 5 kali, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang tepat C. Oke, soal berikutnya nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Alat yang digunakan untuk latihan pada gambar tersebut adalah titik-titik. A. Gada, B. Bola basket, C. Bola tenis. Jelas ya, ini alat yang digunakan adalah bola basket. Oke, soal selanjutnya nomor 8. Made ingin meningkatkan kekuatan otot tangannya. Made sebaiknya melakukan latihan seperti pada gambar titik-titik. Made ingin meningkatkan kekuatan otot tangannya. Nah, di sini kalau gambar A melatih otot kaki, gambar B juga melatih otot kaki kelincahan. Ini C melatih otot tangan. Nah, yang Made inginkan adalah melatih otot tangannya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya. Gambar imajinatif bisa disebut juga titik-titik. A. Gambar hayalan, B. Gambar kenyataan, C. Gambar foto. Gambar imajinatif itu adalah gambar hayalan. Berarti jawabannya A. Lanjut soal berikutnya.
Alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif yaitu A. pensil, B. penggaris, C. penghapus. Nah, alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif itu pensil, karena supaya mudah dihapus jika ada pola yang salah. Oke, soal berikutnya. 1. Tindakan yang sesuai aturan di tempat wisata, yaitu lihat ada gambar A, gambar B, gambar C. Nah, di tempat wisata yang sesuai adalah ini gambar A sedang memegang benda-benda, gambar B sedang menginjak bunga, gambar C membuang sampah pada tempatnya. Berarti yang betul adalah C, yang sesuai dengan aturan di tempat wisata. Oke, berikutnya. Ale naik perahu saat berwisata. Benda yang harus dikenakan Ale adalah A. jaket torso, B. jaket pelampung, C. jaket kulit. Nah, alat keamanan saat kita naik perahu adalah jaket pelampung. Berarti jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Benda pada gambar tersebut digunakan untuk titik-titik. A. menaiki sepeda motor, B. menunggangi gajah, C. menunggangi kuda. Nah, seperti ketika kita menunggang kuda biasanya ada ini untuk menjaga kaki, ini untuk pegangan ini. Berarti yang tepat adalah alat untuk menunggangi kuda. Oke, soal berikutnya 4. Benda-benda berikut yang bentuknya selalu mengikuti tempatnya adalah A. ember, C. perosotan, B. perosotan, C. sampo. Nah, yang tepat adalah sampo. Sampo selalu mengikuti bentuk tempatnya. Jika sampo dituangkan ke dalam gelas, maka sampo itu akan berbentuk gelas. Jika sampo itu dituangkan ke dalam botol, maka akan mengikuti bentuk botolnya. Oke, soal berikutnya. Ale mempunyai 80 ekor ikan dan beberapa akuarium. Ale akan mengisi setiap akuarium dengan 20 ekor ikan. Jumlah akuarium yang dibutuhkan Ale adalah, nah di sini 80 dibagi 20, ya, berarti Ale membutuhkan 4 buah akuarium. Oke, soal berikutnya. 76 dibagi 19 adalah 76 dibagi 19 adalah 4. Kalau 95 tidak mungkin karena jumlahnya terlalu tinggi, 57 tidak mungkin jumlahnya terlalu tinggi. Jawabannya adalah C, adalah 4. Oke, soal berikutnya 7. Perhatikan gambar berikut. Ale bermain domba dan serigala seperti pada gambar tersebut. Peranan domba dalam permainan adalah titik. A. mengejar dan menangkap serigala, B. berlari menghindari serigala, C. menghalangi serigala saat berlari. Nah, yang tepat adalah B. berlari menghindari serigala. Oke, selanjutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gerakan pada gambar tersebut adalah gerakan titik. A. membungkuk, B. setengah jongkok, C. jongkok. Gerakan ini adalah gerakan setengah jongkok. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal berikutnya nomor 9. Bahan alam untuk berkarya berikut yang mudah dijumpai di sekitar kita adalah titik. A. biji-bijian dan daun-daunan,
B. Biji-bijian dan manik-manik. C. Manik-manik dan plastik. Nah, biji-bijian dan dedaunan itu bahan alam untuk berkarya ya, yang mudah dijumpai di sekitar kita. Berarti jawabannya adalah A. Oke, soal terakhir. Nomor 10. Saat membuat karya seni, kita membutuhkan lem. Lem berguna untuk titik-titik bahan agar menyatu dengan kuat. A. Merekatkan. B. Mengecilkan. C. Memotong. Lem berguna untuk melekatkan. Jadi jawabannya adalah A.